Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam sehat dan semangat selalu. Salah satu solusi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selama hidup kita di dunia ini adalah doa. Doa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan kita kepada Allah. Mengapa kita perlu meminta kepada Allah? Karena kita tidak punya, karena kita tidak memilikinya, karena kita tidak kuasa dan tidak berkuasa untuk menjangkaunya. Kita ini adalah makhluk Allah yang dhaif, yang lemah, tidak berdaya. Bahkan kita tidak punya kuasa sama sekali terhadap diri kita sendiri. Bukankah kita tidak bisa menentukan umur kita? Kita tidak bisa memastikan kesehatan kita. Kita tidak bisa menentukan keberhasilan kita. Sama sekali kita tidak kuasa terhadap semua itu. Dan keinginan kita selama hidup kita di dunia ini banyak. Kita pasti pengen sehat, berumur panjang, hidupnya bahagia, berlimpah harta, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak kita sehat, bahagia, sukses semua, sampai ke cucu, sampai ke keturunan kita. Luar biasa keinginan kita. Tetapi kita tidak kuasa sama sekali untuk mewujudkannya. Maka Allah memberikan solusi, doa. Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah sudah menjamin kita sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayah. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Aku pasti mengijabai, mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku, orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah sudah memberikan jaminan sepenuhnya kepada kita untuk menerima doa kita, untuk mengabulkan, mengijabahi doa kita. Syaratnya apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah kalian mengijabahi aku juga. Dalam artian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Maka saudaraku, kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pertebal keimanan kita kepada Allah, dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentu kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena doa itu adalah amaliyah seorang hamba yang sangat berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sangat diperhatikan oleh Allah. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minat du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berpengaruh besar bagi Allah dari seorang hamba kecuali doa. Artinya doa itu adalah hal yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Nabi juga mengajarkan kepada kita kiat berdoa supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Ada hadis juga dari Abu Hurairah, perawinya juga Imam Tirmidzi. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan cara kalian itu yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah oleh Allah. Dan perlu kalian tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah mengabulkan doa yang hadir, yang keluar dari hati yang lalai, hati yang lengah, hati yang tidak niat untuk berdoa. Misalnya kita berdoa tetapi kita tidak fokus, tidak konsen, hati kita tidak betul-betul meminta kepada Allah, mulut kita mengucapkan tetapi pikiran kita kemana-mana. Artinya itu adalah qalbin ghafilin lahin, hati yang lalai. Kita mengamini doa seseorang, tetapi kita sekedar formalitas saja mengucapkan amin, 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 tetapi hati kita sama sekali tidak sesuai dengan ucapan kita, tidak benar-benar memohon kepada Allah. Yang seperti itu juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan, saudaraku, karena doa yang lahir dari hati yang penuh keyakinan itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk berdoa, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun la turaddu du'auhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlumi. 3 doa yang pasti tidak akan ditolak oleh Allah. Apa itu? 1, as-shaimu hatta yuftiru, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adilu, doanya seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlumi, doanya orang yang terzolimi atau dizolimi. 3 doa itu yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terutama kita mohonkan kepada Allah supaya wabah virus corona COVID-19 yang saat ini sedang menyerang umat manusia di muka bumi ini mudah-mudahan segera berlalu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa syu'il qada wa syamatatil a'da. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.